Sore itu, sebuah gerobak cilok keliling memutari perkampungan mencari pembeli agar dagangannya itu cepat habis. "Bang, beli bang," ucap seorang anak kecil yang baru saja keluar dari dalam rumahnya. Dia menyodorkan uang lembaran 5 ribuan pada penjual cilok, yaitu Pak Dimas. Setelahnya Pak Dimas pun lanjut keliling lagi dengan gerobak yang sudah dimodif sama sepeda. Jadi dia tidak perlu mendorong dengan jalan kaki, melainkan hanya tinggal mengayuhnya saja. Ya meskipun itu masih tetap capek. Kemudian Pak Dimas menuju ke sebuah lapangan yang kala itu lagi rame orang karena ada yang main bola di sana dan banyak juga anak kecil di situ. Dan benar saja, usai dirinya manggal di situ, dia langsung diserbu bocil-bocil yang ada di situ. Meskipun kebanyakan dari mereka belinya cuma 2.000 saja, tapi wajar itu anak-anak. Hingga setelah bocil-bocil itu beranjak dari gerobaknya, Pak Dimas kemudian mutusin lihat pertandingan sepak bola terlebih dahulu dan sekadar untuk rehat karena telah lelah keliling setengah harian. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa kini waktu hampir menjelang maghrib. Pak Dimas pun kemudian bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Alhamdulillah hari ini dagangannya lumayan laku keras ya meskipun masih ada beberapa sisanya. Singkatnya setibanya di rumah, Pak Dimas kemudian menaruh gerobaknya itu di samping rumahnya dan dia kemudian masuk ke rumah dengan tas uang kecil yang tersampir di dadanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Bu Muni dari dalam rumah yang kala itu sedang memasak di dapur. Bu Muni adalah istri dari Pak Dimas. Dirinya sedang menyiapkan masakan buat makan malam, meskipun tidak mewah, karena saat itu Bu Muni hanya masak tumis kangkung dan tempe goreng saja. "Ibu masak apa, Bu? Baunya kok sedap banget, jadi lapar nih," tanya Pak Dimas. "Ini Pak, tumis kangkung sama tempe goreng." "Lah puputnya mana Bu?" tanya Pak Dimas mencari keberadaan anaknya. "Lagi mandi Pak." Pak Dimas pun kemudian rehat duduk di kursi kayu depan televisi. Dan di situ ada anaknya yang nomor 2 yang masih berumur 5 tahun. Namanya Asila. Dia sedang main masak-masakan. Sementara anak nomor satunya lagi sudah kelas 2 SMP yaitu Puput. Dia sedang mandi di belakang. Pak Dimas pun kemudian menemani Asila mainan sebentar sambil nunggu Puput selesai mandi. Kala itu, Pak Dimas juga memberikan ciki pada Asila yang tadi dibelinya saat mampir di warung beli kopi sekalian. "Oh iya nak, ini ada jajan buat kamu." Asila pun senang banget kala menerima jajan yang sebenarnya biasa-biasa saja bagi anak-anak yang lain. Tapi tidak untuk Asila, karena itu merupakan sesuatu banget baginya. Pak Dimas pun tersenyum bahagia melihat anaknya itu tertawa. Ingin rasanya dia membelikan mainan yang bagus buat anaknya, juga menjajakan jajan yang enak-enak. Namun realitanya dirinya belum mampu untuk mewujudkan hal itu. Beberapa saat kemudian, Puput pun akhirnya selesai mandinya. Giliran kini Pak Dimas yang beranjak pergi untuk mandi. Singkat waktu, malam harinya Pak Dimas sekeluarga makan seadanya. Mereka makan dengan lahap dan Asila pun disuapin oleh Bu Muni. Sambil makan tiba-tiba Puput ini berujar pada Pak Dimas, "Pak, tas aku udah mau putus sama sepatunya yang satunya lagi udah jebol. Tolong belikan yang baru ya Pak." Mendengar itu, Pak Dimas pun bertanya pada Bu Muni, apakah tabungannya masih cukup untuk membeli kemauan Puput itu. "Bu, apa tabungan masih cukup untuk membeli sepatu dan tas baru buat Puput?" tanya Pak Dimas. "Cukup Pak, tapi bisanya beli yang harganya murah, bukan yang mahal," tutur Bu Muni. "Iya gak apa-apa kok Bu, yang penting baru dan bisa dipakai daripada yang sekarang," timpal Puput. "Ya udah, besok kita ke pasar ya, beli yang baru, tapi sehabis kamu pulang sekolah." Dan setelah itu mereka pun lanjut makan malam kembali. Si Puput ini di sekolah, dia termasuk anak yang rajin dan cerdas. Bahkan dirinya itu selalu masuk di ranking 3 besar dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Puput pernah bilang sama orang tuanya bahwa dirinya itu punya cita-cita mau kuliah dengan jalur beasiswa supaya tidak merepotkan kedua orang tuanya. Dan impiannya itu didukung penuh oleh kedua orang tuanya.
Malam itu, Pak Dimas juga berucap kepada anaknya minta didoakan supaya dagangannya itu laris dan lancar. Nak, doain Bapak ya, supaya dagangan Bapak lancar terus, supaya bisa belikan kamu sepatu dan tas yang lebih mahal. Iya Pak, Puput akan selalu doain kok. Seusai makan, Pak Dimas dan Bu Muni beranjak ke kamar. Mereka lalu menghitung hasil untungnya hari ini dan memisahkan uang modal buat mutar modalnya kembali. Namun kala itu Bu Muni terlihat murung sekali wajahnya. Ibu kenapa Bu kok murung gitu? Ini loh Pak, kebutuhan rumah hampir pada habis, sementara pemasukannya cuma segini mulu. Belum lagi dari kemarin, Acila itu minta minum susu bubuk seperti biasanya, tapi habis Pak. Jadinya ibu cuma bisa bohong sama dia Pak. Memang Bu Muni ini, jikalau Acila meminta susu, dia langsung berkata bahwa mungkin besok akan dibelikan. Begitupun seterusnya, jika anaknya itu minta susu, dia akan berkata, besok ya nak. Begitupun seterusnya. Pak Dimas merasa sedih mendengar hal itu. Dia ingin sekali memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Bu, maafin Bapak ya, Bapak belum bisa memenuhi semua kebutuhan ibu dan anak. Bapak janji, Bapak akan berusaha semaksimal mungkin biar dagangannya itu ludes setiap harinya Bu. Dan mungkin nanti Bapak akan menambah porsi dagangannya. Iya Pak, Bapak gak salah kok. Ibu juga gak kecewa sama Bapak. Mungkin ini memang ujian buat kita Pak. Bapak yang sabar dan kuat ya. Semangat terus Pak jualannya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah selalu menyemangatin Bapak. Dan Bapak minta agar Ibu selalu doain Bapak. Esok paginya, Pak Dimas bangun pagi-pagi dan segera menuju ke pasar untuk menggiling daging buat ciloknya. Karena bahan campuran ciloknya Pak Dimas ini ada dagingnya meskipun tidak terlalu banyak. Dan sepulangnya dari pasar, Bu Muni ternyata sedang masak sarapan. Acila masih tidur sementara Puput lagi siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kemudian Pak Dimas segera menyiapkan adonan ciloknya dan membuatnya sendiri karena Bu Muni masih sibuk mengurus anaknya yang mau berangkat sekolah itu. Bu Muni juga berujar pada Puput nanti beli tas dan sepatu barunya, nunggu dia pulang sekolah saja. Ya udah Bu, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya nah, hati-hati. Puput pun mencium tangan ibunya, kemudian lanjut mencium tangan bapaknya. Pak, aku berangkat dulu ya. Iya Ndo, hati-hati di jalan. Setelah anaknya berangkat, Bu Muni pun kemudian lanjut membantu Pak Dimas menyiapkan ciloknya. Mumpung Acila ini masih belum bangun dari tidurnya. Sini Pak, Ibu bantuin. Loh emangnya Acila belum bangun Bu? Belum Pak. Hari ini bikinnya lebih banyak ya Bu. Siapa tahu habis semua. Iya Pak, siap. Setelah semuanya dibuat, adonan pun kemudian direbus. Pak Dimas dan Bu Muni lanjut sarapan bareng karena mereka belum sarapan tadi pagi. Dan baru saja mereka sarapan, tiba-tiba Acila pun terbangun. Dia menghampiri mereka yang sedang sarapan dan akhirnya Acila pun ikut disuapin Bu Muni sarapan bareng di situ. Singkatnya, tepat jam 10-an, ciloknya Pak Dimas sudah siap untuk dijual. Segera Pak Dimas mengangkat panci berisi ciloknya tersebut ke atas gerobak. Lalu segera Pak Dimas pamit sama Bu Muni dan mulai beranjak keliling dengan ciloknya yang masih hangat-hangat itu. Di waktu jam segituan, biasanya Pak Dimas ini mangkal di SD, waktu rehat dan banyak yang beli di sana. Namun di situ tidak hanya ada Pak Dimas saja di situ, ada juga beberapa pedagang kaki lima lainnya yang mangkal di situ. Namun semuanya akrab sama Pak Dimas dan mereka akur tanpa saingan-saingan. Kala itu, setibanya di salah satu sekolah dasar, Pak Dimas menunggu jam istirahat tiba. Dia pun berbincang-bincang dengan pedagang-pedagang yang lain. Kebanyakan dari mereka juga pada bahas soal rumah tangga, entah itu soal uang yang selalu kurang dan bini yang selalu marah-marah. Namun mereka merespon semua itu dengan tertawa supaya tidak merasa pening dan menganggap hal itu adalah pelampiasan mereka untuk mengeluarkan unek-unek. Sementara Pak Dimas di dalam hati dia bersyukur istrinya tidak pernah menuntut dirinya. Dan sebab itulah Pak Dimas berjuang keras demi keluarganya, bukan karena tuntutan, melainkan karena niatnya sendiri.
Tiba-tiba salah satu rekannya ada yang bercanda dan bergurau bahas kalau misal dagang pakai penglarisan mungkin mereka bisa untung. Kalau misal dagangnya pakai penglarisan, pasti kayaknya untung banyak. Dan jika nanti uangnya banyak, istri pun gak bakalan ngomel. Jangan ngadi-ngadi ya, gak baik pakai begituan, timbal yang lain. Akhirnya mereka pun lanjut ketawa-ketawa lagi. Dan singkatnya usai jam istirahat telah tiba, mereka disibukkan dengan dagangannya masing-masing, termasuk Pak Dimas. Singkatnya usai manggal di SD, kemudian Pak Dimas berkeliling seperti biasa ke desa-desa lain untuk menghabiskan dagangan ciloknya tersebut. Siang itu, terik matahari begitu panas sekali, membuat Pak Dimas ini kepanasan dan berkeringat. Namun ia masih tetap semangat dan terus mengayuh gerobaknya itu keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Beberapa kali dia berhenti ketika di stop oleh anak-anak ataupun ibu-ibu yang mau beli dagangannya itu. Dan singkatnya waktu sore telah tiba, usai mangkal di lapangan seperti biasanya, Pak Dimas pun langsung lanjut pulang ke rumah. Namun selama perjalanan, Pak Dimas ini merasa lesu karena ternyata dagangannya hari ini hanya laku separuh saja dan dia mendapat untung lebih sedikit daripada kemarin. Hingga beberapa saat kemudian, setibanya di rumah, Pak Dimas langsung menuju ke halaman depan rumahnya dan dia melihat Bu Muni sedang ada di situ sedang menyapu. Kemudian Bu Muni pun menghampiri suaminya dan duduk di sampingnya lalu menanyakannya. "Bapak kenapa Pak kok murung gitu?" tanya Bu Muni. Padahal kita sudah bikin ciloknya lebih banyak daripada biasanya Bu. Tapi mengapa hari ini malah sedikit sekali pembelinya? Bahkan ciloknya juga masih sisa banyak. Bapak juga sudah muter-muter ke sana kemari, panas-panasan, tapi tetap saja sepi pembeli. Maafin Bapak ya Bu, karena Bapak belum bisa memberikan uang lebih. Dan ini malah lebih sedikit daripada kemarin. Sudah Pak, Bapak gak salah. Ibu gak menyalahkan Bapak. Ibu selalu support Bapak. Bapak tetap semangat ya. Jangan menyerah dan putus asa. Yang namanya dagang itu gak selalu ramai terus. Kadang juga sepi. Jadi kita harus tetap mensyukurinya. Toh nanti kan ciloknya bisa dihangatin lagi buat besok Pak dijual kembali. Akhirnya Pak Dimas pun sedikit tenang usai dinasehatin Bu Muni. "Oh iya Bu, tadi sudah beli tas sama sepatu barunya belum?" "Sudah Pak, tadi waktu Puput pulang sekolah kita langsung ke pasar." "Lah terus acilannya mana Bu?" "Itu masih main di tetangga." Karena tubuhnya merasa gerah, kemudian Pak Dimas pun beranjak untuk mandi. Sementara Bu Muni mau nyusulin Acila yang lagi main di rumah tetangganya. Untungnya sore itu Bu Muni sudah selesai memasak buat makan malam. Malam harinya, mereka pun makan malam bersama di depan televisi sambil nonton TV. Terkadang mereka juga ngobrol-ngobrol. Suasana pun tambah ramai kala ada Acila yang aktif sekali anaknya. Malam itu, usai makan bersama, Acila ini minta diajarin Bu Muni cara baca. Kemudian dibantu oleh Puput di kamar Puput sambil nemenin Puput yang masih mengerjakan tugas sekolahnya. Sementara Pak Dimas, dia dudukkan di depan teras rumah dengan sandingan kopi hitamnya. Dia memandangi langit malam yang mulai nampak mendung. Sambil dirinya itu berharap agar segera secepat mungkin bisa membahagiakan anak-anak dan juga istrinya. Di saat dirinya sudah benar-benar stuck mau ngapain, tiba-tiba dia teringat akan gurauan salah satu teman mangkalnya saat di SD yang katanya kalau misal dagang pakai penglarisan, mungkin bisa saja laku keras dagangannya. Dan dalam benak Pak Dimas, muncullah keinginan untuk mencoba penglarisan tersebut. Toh siapa tahu jika memang beneran bisa membantu dagangannya supaya laris, maka dia nanti bisa punya banyak uang. Tapi setelah dipikir-pikir, jika nanti penglarisan tersebut membutuhkan tumbal, mungkin dirinya akan menolak. Namun jikalau ada yang tanpa tumbal, ya mungkin dirinya akan mencobanya. Akhirnya setelah mantap dan yakin, mungkin mulai besok dia akan mencari-cari tahu informasi soal dukun yang ada di daerah sekitarnya, barangkali jika ada. Dan tiba-tiba Pak Dimas dibuat kedinginan sebab kesiur angin yang mendadak berembus kencang, dan setelahnya hujan pun turun dengan deras.
Pak Dimas pun segera masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Namun kala itu Pak Dimas tidur sendiri di kamarnya karena Acila sudah tertidur di kamar Puput dan Puput minta ditemani tidur oleh ibunya. Esok paginya, seperti biasa, Bu Muni menyiapkan sarapan untuk keluarganya dan Pak Dimas juga membuat adonan untuk ciloknya sendirian. Setelah masakannya matang, mereka sarapan terlebih dahulu, sementara ciloknya juga sedang direbus. Puput yang sudah selesai sarapan lebih dulu, dia pamitan untuk berangkat ke sekolah. Puput sangat kelihatan bersemangat sekali. Mungkin karena faktor tas dan sepatu yang barunya itu membuat dirinya jadi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pak Dimas pun segera menghabiskan makanannya dan akan segera berangkat jualan keliling. Usai sarapan selesai, Pak Dimas langsung menyiapkan panci dalam gerobaknya. Dan kala itu dia segera pamitan mau berangkat. "Bu, Bapak berangkat jualan dulu ya." "Iya Pak, hati-hati. Doain Bapak ya Bu biar laris semua." "Iya Pak, pasti. Semoga dagangan Bapak laris manis dan semuanya bisa habis." "Amin. Ya udah ya, Bapak berangkat dulu Bu." Dan singkat waktu, kala siang itu, dirinya sedang rehat di sebuah posko di pasar yang ada di desa lain, sekedar menghilangkan rasa lelah dengan segelas es teh yang dia beli di warung terdekat. Di posko itu, ada dua bocah SMA yang sedang bahas pelet yang mereka lakukan pada seorang teman wanitanya agar suka dengannya. Kala itu Pak Dimas yang lagi rebahan pura-pura merem dengan menutup wajahnya dengan topi dagangannya dan menyimak pembicaraan mereka. "Emang kamu yakin dukun itu ampuh?" "Sudah dijamin ampuh, soalnya sudah banyak yang pakai jasanya di sana." "Yaudah nanti anterin aku ke sana ya." Sontak Pak Dimas yang mendengar kata dukun langsung beranjak duduk dan membuat kedua bocah itu kaget. Dia kira mereka akan kena marah karena telah berencana untuk mempelet seseorang. Ketika kedua bocah itu hendak pergi, Pak Dimas pun menghentikannya, kemudian mau menanyakan sesuatu kepada mereka. Kedua bocah itu pun akhirnya berhenti dan Pak Dimas pun langsung menanyakan di mana lokasi dukun yang mereka datangi nanti. Mendengar pertanyaan Pak Dimas, mereka kaget. Namun sebelum mereka menjawab, mereka meminta soal pelet yang akan mereka lancarkan jangan dibocorkan ke siapapun. Dan Pak Dimas pun mengangguk. Terus dengan polosnya, mereka mengira kenapa Pak Dimas nanyain dukun itu. Apakah ia mau ikutan untuk mempelet seseorang? Apakah dirinya belum menikah? Namun Pak Dimas langsung menggeleng. Dirinya langsung menanyakan lokasi akuratnya dukun itu karena dia mau ada keperluan lainnya. Lantas kedua bocah itu menuliskan alamat dan memberikannya pada Pak Dimas. Dan setelahnya mereka pun pergi meninggalkan Pak Dimas. Setelah kedua bocah SMA itu pergi, Pak Dimas pun menatap tulisan alamat dukun tersebut. Dan saat dia membaca alamatnya itu, ternyata dia tahu daerahnya. Dia pun tersenyum karena dia sudah tidak sabar untuk segera datang ke lokasi itu. Akhirnya, kini lokasi dukun pun sudah didapat. Tinggal dirinya saja datang ke sana dan mungkin esok Pak Dimas akan segera ke sana. Dan hari itu, sebelum dirinya pulang ke rumah, dia mampir ke salah satu temannya mau pinjam uang buat ongkos besok ke sana. Dan temannya yang baik pun mau meminjamkan uang kepada Dimas. Singkat cerita, esoknya Pak Dimas ini bilang sama Bu Muni kalau dia mau rehat dagang dulu sebentar. Katanya mau ada perlu dengan teman sesama pedagangnya. Pagi itu mereka sekeluarga seperti biasa sedang sarapan. Begitu juga dengan Acila yang pagi itu sudah terbangun. "Bu, hari ini Bapak libur dagang dulu ya." "Loh emangnya kenapa Pak?" "Gak apa-apa Bu, Bapak mau rehat sebentar. Dan Bapak ada urusan sama teman nanti Bu." "Oh iya Pak, gak apa-apa. Emangnya urusan apa Pak?" "Belum tahu juga Bu, katanya aku disuruh ke rumahnya dulu." Sesaat kemudian, Puput pamitan untuk berangkat ke sekolah karena tadi dia bangunnya kesiangan, jadi dia buru-buru. "Aku berangkat dulu ya Pak, Bu." "Kenapa gak dihabiskan makannya?" "Gak sempet Bu, buru-buru kesiangan nanti takut telat." "Ya udah, hati-hati di jalan." Dan usai kepergian Puput ke sekolah, Pak Dimas selalu segera beranjak dengan motornya yang jarang dipakai menuju ke rumahnya si dukun itu.
Untungnya Pak Dimas paham dengan alamat yang diberikan dua bocah kemarin, dan lokasinya sedikit lumayan jauh. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dimas pun akhirnya sampai juga di halaman rumahnya dan segera memarkirkan motornya di situ. Pak Dimas mendatangi rumah itu dan segera mengetuk pintunya. Tiba-tiba muncullah sosok kakek dari dalam rumah itu, dan beliau langsung menyuruh Pak Dimas untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Si kakek itu mengenalkan dirinya yang bernama Mbah Jalut. Mbah Jalut lantas menanyakan maksud kedatangan Pak Dimas ke situ. Dan akhirnya Pak Dimas pun menjelaskan soal dirinya yang pengen cepat kaya, apakah dirinya bisa membantunya. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Saya pengen cepat kaya Mbah, dan pengen cepat punya banyak uang. Apakah Mbah bisa melakukan pesugihan? Tentu saja bisa. Emangnya pesugihan apa yang kamu mau? Gini Mbah, jadi saya ini dagang cilok, dan saya pengen cilok saya itu laris dan banyak pembelinya, supaya saya bisa dapat uang banyak dari dagangan saya itu Mbah. Kalau begitu, kamu bisa pakai pesugihan daging tikus dan juga bubuk melati. Gimana itu Mbah maksudnya? Nanti kita akan melakukan ritualnya dulu, dan nanti kamu juga akan tahu sendiri. Tapi sebelum itu, kamu harus membayar dulu sebesar 1 juta untuk melakukan ritualnya. Setelahnya Dimas pun langsung mengambil uang yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung memberikannya kepada Mbah Jalut. Kalau begitu, kita lakukan ritualnya sekarang saja. Mari ikut saya. Setelahnya Pak Dimas diajak ke sebuah ruangan tempat Mbah Jalut menjalani ritual. Pak Dimas yang baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, dia pun merinding. Akan tetapi dia mencoba untuk berani, karena agar ambisinya untuk menjadi orang kaya itu bisa terpenuhi. Di dalam ruangan itu, Mbah Jalut sudah menyiapkan beberapa sesajen dan kemenyan. Kemudian Mbah Jalut langsung membakar kemenyan itu, dan setelahnya asap pun mengepul di dalam ruangan, membuat bau khas tercium ke dalam hidung. Kemudian Mbah Jalut langsung berkomat-kamit membacakan mantranya, dan tiba-tiba datanglah hembusan angin yang kencang sekali, membuat suasana siang itu mendadak mencekam sekali karena ruangannya begitu tertutup dan tidak terkena cahaya matahari. Sesaat kemudian, Mbah Jalut tiba-tiba saja menghadap ke samping kiri dan entah apa yang ia ucapkannya. Mbah Jalut seperti sedang berbicara dengan sosok ingonya. Akan tetapi, Pak Dimas tidak melihat sosok apapun di situ. Pak Dimas pun merinding melihat hal itu. Beberapa saat kemudian, Mbah Jalut pun sudah selesai berkomunikasi dengan sosok ingonya itu. Dan kemudian dia duduk seperti semula menghadap ke arahnya Pak Dimas. Di situ Mbah Jalut mengambil sebuah toples berukuran sedang berisi bubuk melati yang sudah dikeringkan, lalu dijampi-jampi oleh Mbah Jalut. Toples yang berisi bubuk melati itu diasapkan di atas kemenyan yang menyala dan diputarkan beberapa kali. Singkatnya, usai ritual selesai, Mbah Jalut memberikan beberapa wejangan dan tata cara untuk Pak Dimas. Mbah Jalut memberikan toples itu kepada Pak Dimas. Mbah Jalut menyuruh Pak Dimas untuk mencampurkan 1 ekor daging tikus buat bahan ciloknya dan menaburkan sedikit bubuk melati itu pada adonannya, di mana nanti adonannya gak akan bau aneh. Namun Mbah Jalut memberikan beberapa pantangan pada Pak Dimas untuk jangan dagang waktu hari Jumat. Dan Mbah Jalut juga menyuruh Pak Dimas jika nanti uangnya sudah cukup banyak, dia disuruh untuk membuka lapak dan jualan menetap saja dan hanya di satu tempat. Usai paham dengan tata caranya, saat itu segera Pak Dimas pun pamitan untuk pulang dan dia membawa toples yang berisi bubuk melati. Dia pun mengendarai motornya untuk segera beranjak pulang ke rumah. Singkatnya beberapa saat kemudian setibanya Pak Dimas di rumah, kala itu ternyata Bu Muni tidak ada di rumah karena dia dan Acila sedang berada di warung membeli beras untuk persediaan rumahnya. Mumpung di rumah tidak ada orang, segera Pak Dimas pun menyembunyikan toples yang berisi bubuk melati itu supaya tidak sampai ketahuan sama Bu Muni. Setelahnya Pak Dimas pun dudukkan di depan teras rumah sambil menunggu kepulangan Bu Muni. Sesaat kemudian Bu Muni pun akhirnya pulang juga dari warung. Setelahnya Pak Dimas pun masuk ke dalam rumah untuk makan siang yang ternyata sudah disiapkan oleh Bu Muni. Singkat cerita,
Malam harinya, saat Bu Muni dan anak-anaknya sudah tidur, segera Pak Dimas melancarkan aksinya untuk mencari tikus di got-gotan. Tikus itu nantinya akan dibuat dan dicampurkan dengan adonan dagingnya yang akan dibuat cilok. Dia keliling sambil melihat kondisi sekitar apakah sepi atau tidak. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dimas pun akhirnya dapat juga satu tikus dan segera dia membawa pulang tikus itu. Dan setelah sampai di rumah, Pak Dimas langsung merebus tikus itu dan langsung menetelinya. Kemudian dagingnya pun diaduk dan dijadikan satu dengan adonan ciloknya. Memang sengaja Pak Dimas kala itu bikinnya malam hari, karena supaya tidak diketahui oleh istrinya. Singkatnya Pak Dimas ini menjalani apa yang Mbak Jalut titahkan tanpa sepengetahuan Bu Muni. Pak Dimas pun mencampurkan daging tikus tersebut ke dalam adonan ciloknya dan tak lupa menaburkan bubuk melati sambil membacakan mantra yang telah diberikan oleh Mbak Jalut. Dan semenjak itu pula Pak Dimas melarang Bu Muni dan juga anak-anaknya untuk makan ciloknya tersebut. Hal itu membuat Bu Muni merasa heran. Namun dia pun manut-manut saja apa perkataan suaminya. Dan benar saja, saat Pak Dimas mulai keliling jualan, saat dirinya tiba di perkomplekan, ciloknya itu langsung diborong oleh semua orang. Dan pukul 2 siang, dagangannya pun sudah ludes semua, dan Pak Dimas pun segera pulang dengan rasa penuh gembira. Setibanya di rumah, Pak Dimas pun menceritakan kebahagiaannya itu pada istrinya dan berucap akan menambah porsi jualannya. Namun semenjak usahanya itu maju dan banyak yang beli, Pak Dimas di rumah selalu mendapatkan gangguan yang membuat dirinya ketakutan. Begitu juga dengan Acila yang selalu rewel karena diganggu oleh sosok yang menyeramkan tersebut. Malam itu, Pak Dimas baru pulang sekitar habis isyaan karena dia menghabiskan semua dagangannya yang dibuat banyak banget dari itu. Namun saat Pak Dimas masuk ke dalam rumah, Acila yang melihat bapaknya itu langsung menangis dan ketakutan sendiri. Dia tidak mau melihat bapaknya. Bu Muni pun terheran-heran dengan tingkah anaknya tersebut. Kemudian ibunya menyuruh bapaknya itu untuk mandi terlebih dahulu. Kala itu Bu Muni mengira kalau bapaknya itu dikintilin oleh sosok di jalanan waktu dirinya pulang. Akhirnya segera saat itu Pak Dimas pun langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Namun ternyata Acila masih tetap menangis saat sedang menonton TV bersama dengan Bu Muni. Dia menunjuk-nunjuk ke arah pojok ruangan tengah rumahnya sembari menenggelamkan wajahnya di pundak ibunya. Bu Muni pun semakin keheranan kala anaknya itu berkata bahwa dia melihat hantu. Namun kala itu Bu Muni yang tidak melihat apa-apa, dia pun berkata pada anaknya dan berbohong bahwa tidak ada hantu di situ. Akhirnya perlahan Acila pun membuka wajahnya dari pundak ibunya untuk melihat ke arah pojok ruangan tadi. Dan ternyata sosok itu masih ada di situ. Akhirnya tambah nangislah Acila melihat sosok itu, dia benar-benar ketakutan. Sampai pada akhirnya mungkin karena capek terus menangis, Acila pun tertidur dengan sendirinya. Malam pun sudah mulai larut. Kala itu Bu Muni belum tidur, dia sedang nonton TV sendirian. Sedangkan Pak Dimas milih dudukan di depan teras rumah sembari menunggu Bu Muni tertidur. Karena malam itu Pak Dimas akan mencari tikus lagi untuk dicampurkan adonannya. Namun tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan hembusan angin yang disertai dengan bau busuk. Dan bau itu sama persis yang Pak Dimas tahu saat melakukan ritual di ruangannya Mbak Jalut. Sesaat kemudian, Pak Dimas pun langsung merinding dan dia mendengar ada suara yang menggeram sambil memanggil namanya. Dan suara itu sangat serak dan berat. Sontak Pak Dimas pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun Pak Dimas tidak melihat apapun hingga akhirnya dia yang merasa ketakutan, dia pun memilih masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, kala Pak Dimas akan masuk ke dalam, di depan pintu dia malah dikejutkan dengan sosok yang tinggi besar sangat mengerikan sekali. Kedua mata sosok itu berwarna merah menyala, giginya bertaring panjang, bahkan tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Hingga pada akhirnya Pak Dimas pun langsung terbujur kaku tubuhnya, dia tidak bisa berteriak karena mulutnya serasa terkunci. Sesaat kemudian karena tidak kuat melihat sosok mengerikan tersebut, dia pun langsung jatuh pingsan. Kala itu, Bu Muni hendak mencari keberadaan suaminya di depan.
Namun dirinya malah dibuat terkejut ketika mendapati suaminya sudah terkapar di lantai. Segera Bu Muni pun akhirnya berteriak meminta bantuan kepada tetangga sekitarnya. Beberapa saat kemudian para tetangganya pun datang dan segera membawa Pak Dimas untuk masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian Pak Dimas pun tersadar dan dia segera diberikan air putih oleh Bu Muni. Setelah tersadar, Pak Dimas baru ingat kalau dia belum mencari tikus. Akhirnya dia pun menunggu Bu Muni untuk tertidur. Dan ketika Bu Muni sudah tertidur, Pak Dimas segera pergi mencari tikus meskipun masih dalam keadaan pusing sekali kepalanya. Dan setelah mendapatkan tikusnya, dia pun langsung meracik tikus itu dan langsung dicampurkan dengan adonannya. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, Pak Dimas ini sudah untung banyak sekali. Dan sesuai perintah dari Mbak Jalut, dia pun menyewa sebuah kios di pasar dan menetap jualan di situ. Pak Dimas tak lupa membayar hutangnya pada temannya dulu. Usai jualan di lapak barunya itu, pembelinya selalu ramai terus berdatangan. Dan semenjak itulah kini Pak Dimas punya uang banyak. Dia pun bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tak lupa juga dia membelikan tas dan sepatu baru lagi buat si Puput yang bagus dan mahal harganya. Dan membelikan beberapa mainan buat Acila. Bahkan dirinya juga memberi beberapa gelang dan emas untuk istrinya. Singkat waktu, suatu malam, Acila yang sedang main boneka Barbie sendirian di dalam kamarnya. Karena Pak Dimas dan Bu Muni sedang pergi keluar sebentar ada urusan. Jadi di rumah hanya ada Pupu dan Acila saja. Acila ini tiba-tiba kaget saat melihat ada sosok tinggi besar di pojok kamarnya yang menatap ke arah dirinya. Sontak Acila pun langsung nangis kejer. Puput yang mendengar adiknya menangis, dia pun langsung segera menghampiri ke kamarnya. "Kamu kenapa, Dek?" Segera Puput pun menggendong Acila dan dibawanya ke depan teras rumah. Namun dia masih belum diam dan masih terus menangis. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Pak Dimas dan Bu Muni pun pulang juga ke rumah. "Acila kenapa, Put?" "Gak tahu, Bu. Tadi masih main di kamar terus tiba-tiba teriak nangis sendiri." Akhirnya setelah itu, Acila pun digendong Bu Muni dan ditenangkan olehnya. Hingga akhirnya dia pun terlelap tidur. Lalu mereka semua pun segera masuk ke dalam rumah. Sebelum tidur, Puput ke kamar mandi dulu untuk cuci kaki. Namun saat dia sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandi dari arah luar. Pintu pun segera menyelesaikan dan membuka pintu itu. Tapi saat dirinya membuka pintu, ternyata di depannya tidak ada apa-apa. Sontak Puput pun langsung bingung, dia langsung merinding dan segera kembali ke kamarnya saat itu juga. Namun saat dirinya melewati kamar orang tuanya, ternyata Bu Muni dan Pak Dimas masih ada di dalam kamar. Lalu siapa tadi yang sudah mengetuk pintu kamar mandinya itu? Entahlah, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Singkat cerita, 11 bulan setelahnya, Pak Dimas ini mendadak mengalami kesialan. Tiba-tiba saja dirinya itu jatuh sakit usai didatangi sosok menyeramkan saat malam hari. Tepatnya saat itu, Pak Dimas sedang berada di dalam kamar sendirian malam-malam karena Bu Muni tidur di kamar Puput dengan Acila. Sementara Pak Dimas masih belum bisa tertidur, dia hanya melamun menatap langit dinding kamarnya. Tiba-tiba saja dia mencium bau yang sangat busuk sekali dan melihat sebuah asap hitam yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dan sesaat kemudian asap tersebut berubah wujud menjadi sosok tinggi hitam yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Pak Dimas pun terlonjak kaget melihat sosok tersebut. Dan kemudian sosok itu berkata pada Pak Dimas, "Kamu sudah mendapatkan kekayaan dariku. Dan sebagai bayarannya, kamu harus memberikan anakmu untukku." Namun Pak Dimas menolak anaknya untuk dikorbankan. "Tapi kamu harus membayar itu sebagai bayarannya." Dengan masih ketakutan, Pak Dimas mencoba negosiasi dengan sosok tersebut. Dia berkata dia akan mencari tumbal namun bukan dari keluarganya. "Baiklah, tapi kamu harus mencari 2 bayi sebagai ganti tumbalmu itu," pinta sosok tersebut. Pak Dimas pun mengangguk setuju dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dan meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat.
Singkat cerita, karena selama ini Pak Dimas belum juga menemukan bayi untuk dijadikan tumbal penggantinya, akhirnya suatu malam dia pun didatangi lagi oleh sosok yang menagih tumbalnya tersebut. Dan sosok itu marah saat tahu Pak Dimas belum menyiapkan tumbalnya. Akhirnya sebagai konsekuensinya, sosok itu akan mengambil Pak Dimas sendiri untuk dijadikan tumbalnya sendiri. Malam itu Pak Dimas yang sedang berada di dalam kamarnya sendirian, lagi-lagi dia didatangi oleh sosok tersebut. Pak Dimas melihat ada asap yang masuk ke dalam kamarnya dan dia pun mulai merasakan hal aneh akan terjadi. Dan benar saja dugaannya, asap tersebut langsung berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Waktumu untuk menyediakan tumbal sudah habis, tapi kamu belum juga memberikanku tumbal. Maka dari itu anakmu yang akan aku jadikan tumbal atas pesugihan yang telah kamu lakukan. Jangan, aku mohon jangan ambil anakku. Kalau begitu, kamu sendiri yang harus menerima akibatnya. Sosok itu berucap dengan tatapan yang tajam dan sangat murka sekali. Dan sesaat kemudian sosok itu pun mendekat ke arah Pak Dimas. Namun Pak Dimas tak bisa melawan karena tubuhnya itu tiba-tiba terasa kaku, tak bisa digerakin. Sampai pada akhirnya Pak Dimas yang tidak kuat dengan sosok itu, dia langsung ambruk pingsan di tempat. Setelahnya sosok itu berubah menjadi asap yang hitam dan kemudian masuk ke dalam raganya Pak Dimas. Dan semenjak itulah Pak Dimas jatuh sakit dan hanya terbaring di kasurnya. Dagangannya pun terbengkalai. Usai 1 minggu lamanya setelah diperiksakan gak sembuh-sembuh juga, Bu Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada penyakit suaminya itu. Bahkan Acila ini gak mau deket-deket dengan Pak Dimas. Dan dia selalu rewel dan nangis kejer saat dekat dengan Pak Dimas. Akhirnya Bu Muni pun memutuskan untuk mendatangkan seorang ustadz saja ke rumahnya. Singkat waktu, datanglah seorang ustadz yang bernama Ustadz Syafiq. Dia langsung mengecek keadaan Pak Dimas. Beliau terkejut saat mendapati Pak Dimas ini hampir tewas akibat apa yang dijalaninya sendiri. Namun untungnya waktu itu belum terlambat. Ustadz Syafiq akan memberitahu detailnya nanti. Kini dia harus fokus menyembuhkan Pak Dimas terlebih dahulu dan mencoba memutuskan perjanjian dengan sosok yang terikat dengan Pak Dimas. Ustadz Syafiq meminta Bu Murni mencarikan daun kelor, kemudian diberikan kepada Ustadz Syafiq untuk disabetkan ke arah Pak Dimas. Saat itu segera Bu Muni langsung beranjak ke belakang rumahnya karena kebetulan di sana tumbuh daun kelor. Setelahnya dia pun memetik beberapa daun dan diberikan kepada Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq pun langsung membacakan doa-doa dan Pak Dimas pun langsung meronta-ronta seperti orang yang sedang kesakitan. Hingga singkatnya pada akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Dimas itu murka dan melawan Ustadz Syafiq dan mereka pun bertarung secara batin. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar tersebut membuat suasana rumah seakan mencekam sekali. Bahkan jendela dan pintu-pintu rumah itu tiba-tiba menggebrak dengan sendirinya. Dan singkatnya, Pak Dimas ini berhasil diselamatkan karena sosok itu berhasil dikeluarkan paksa oleh Ustadz Syafiq. Tubuh Pak Dimas pun langsung terkulai lemas di atas kasur. Dan sambil menunggu Pak Dimas tersadar, Ustadz Syafiq pun menjelaskan semuanya tentang Pak Dimas yang ternyata telah melenceng dari ajaran agama. Dia ini bersekutu dengan jin untuk memperoleh kekayaan secara instan. Dan Bu Muni pun kaget mendengar fakta itu. Dia tidak menyangka bahwa suaminya akan melakukan hal itu. Kemudian Ustadz Syafiq menuturkan bahwa Pak Dimas harus segera bertaubat agar tidak mengalami gangguan itu lagi dan meninggalkan praktik sesatnya itu, yakni dagang dengan campuran daging tikus. Usai Pak Dimas tersadar, Bu Muni pun menanyakan kejelasannya pada Pak Dimas langsung dan akhirnya Pak Dimas pun jujur dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Dan setelahnya Pak Dimas pun minta dibimbing untuk bertaubat oleh Ustadz Syafiq. Bahkan diyakini telah membuang sisa bubuk melati dari Mbah Jalut yang masih tersisa. Bahkan istrinya saat itu juga bilang, dia tak apa hidup dengan sederhana, asalkan bisa sehat semua sekeluarga. Bahkan si Pupu juga mengangguki apa yang diucapkan oleh ibunya. Akhirnya Pak Dimas pun memutuskan kembali berjualan seperti semula, yakni dengan cara yang halal. Ya, meskipun hasil dagangannya tidak sebanyak dulu waktu memakai pengelarisan, tapi mereka mencoba tetap bersyukur.
Sungguh Pak Dimas dan sekeluarga merasa bersyukur atas bantuan dari Ustadz Syafiq karena berkat dirinya, Pak Dimas masih bisa diselamatkan. Dan singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Dan beberapa tahun kemudian, kini Puput pun sudah lulus SMA. Dia benar-benar bisa meraih beasiswa dan masuk ke salah satu kampus idamannya berkat usaha kerasnya sendiri. Pak Dimas dan Bu Muni pun senang banget mendengar anaknya itu diterima beasiswa dan mereka makin semangat mencari rezekinya untuk membantu biaya kuliah anaknya itu. Hitung-hitung untuk uang jajannya di sana. Pesan kali ini, sesulit apapun keadaan ekonomi kita, jangan pernah terpikirkan untuk melakukan jalan pintas meraih kekayaan dengan cara yang instan, apalagi dengan bersekutu dengan jin ataupun sejenisnya, karena itu adalah hal yang musyrik dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan hasilnya pun tidak akan berkah dan tidak akan bertahan lama. Bahagianya pun hanya sesaat hingga pada akhirnya akan menderita sendiri. Cukuplah perbanyak ibadah dan pertebal keimanan. Teruslah berusaha dan selalu berdoa. Dan carilah rezeki dengan cara yang halal supaya nanti hasilnya itu berkah. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.